Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana nih kabarnya di rumah? Semoga kalian semua sehat semua ya. Amin. Dan keluarganya juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar? Apa masih mengantuk? Semoga tidak ya. Semoga saat mendengarkan video ini, kalian dalam keadaan yang fresh, sehingga materi ini bisa diserap oleh kalian. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi di ASEAN. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan pendidikan di ASEAN. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial di ASEAN. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya di ASEAN. Yang kelima, dan terakhir ini, kalian mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan segala pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan juga kehidupan politik di ASEAN. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, Ibu akan mereview materi yang kemarin Ibu share di WhatsApp grup, dan hari ini Ibu akan jelaskan melalui video ini. Dan kemudian kalian menyimak video ini dan mempelajarinya. Untuk pembelajaran kemarin, apakah kalian masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Iya, kemarin kita itu membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Apa sih bentuk-bentuk kerjasama ASEAN itu? Apa saja yang ASEAN lakukan dalam melakukan kerjasama antar negaranya? Misalnya dalam pendidikan itu apa? Terus dalam bidang sosial budaya itu apa? Bidang politik itu apa? Dan sebagainya. Apa dari kalian ada yang sudah membaca atau masih ingat materi kemarin tentang bentuk kerjasama ASEAN? Misalnya dalam bidang pendidikan, itu contoh bentuk kerjasamanya seperti apa? Misalnya seperti ECT yang diadakan di Sanur. Nah, dalam pendidikan ini bentuk kerjasamanya itu khusus ke apa? Nah, yang mana ECT ini khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di ASEAN dan meningkatkan daya saing internasional. Ya, jadi ICT ini nanti guru-guru itu bisa ikut organisasi atau ikut seminar di luar negeri guna menambah pengalaman mereka dalam bidang kependidikan, yaitu dalam mendidik peserta didik. Kemudian juga ada penawaran beasiswa untuk guru maupun untuk siswa atau peserta didik. Kemudian juga ada olimpiade. Nah, olimpiade itu adalah salah satu cara agar
siswa maupun guru itu dapat memiliki pengalaman baru dengan orang-orang baru, sehingga mereka juga bisa belajar lebih banyak. Kemudian juga ada bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, misalnya dalam melaksanakan kerukunan dan kemajuan warga negaranya, maka ASEAN itu melakukan kerjasama. Tujuannya apa? Yaitu misalnya untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk peningkatan kesehatan. Artinya segala kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN terhadap negara-negara anggotanya itu adalah usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negara tersebut, atau juga bisa dikatakan sebagai suatu tempat yang mana untuk meningkatkan yang awalnya buruk ditingkatkan lagi menjadi yang lebih baik. Jadi perubahan, misalnya di Indonesia itu nilai untuk mahasiswa atau siswa dalam membaca itu sangat rendah, sehingga Indonesia ini melakukan kerjasama dengan antara negara-negara ASEAN lainnya guna untuk bisa menurunkan minat baca mahasiswa dan siswa, sehingga nantinya warga negara Indonesia itu bisa membaca dan juga mengkritik. Nah, membaca itu untuk apa? Ya, gunanya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi dibaca, dipelajari, dan disimak. Apa sih? Kok bisa seperti ini? Akhirnya dianalisis. Nah, untuk materi pembelajaran kemarin sudah sampai di sini saja ya. Ya, jadi sekarang kita masuk di pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan ASEAN. Oke anak-anak, agar kalian fokus pada pembelajaran ini, sembari menonton video ini, kalian ikuti ibu ya. Nah, kalian harus melaksanakan apa yang ibu ucapkan. Misalnya, pegang kepala, maka kalian harus pegang kepala. Pegang hidung, maka kalian harus pegang hidung. Pegang mulut, maka kalian harus pegang mulut. Dan sebagainya. Nah, kalian harus mengikuti ibu. Akan tetapi, jika ibu salah menempatkannya, kalian boleh tidak mengikutinya. Misalnya, ibu memerintah kalian untuk memegang kepala. Tapi ibu itu memegang pipi, maka itu dianggap salah. Ya, untuk melatih fokus kalian dalam menyimak video ini atau menonton video ini ya. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut, pegang telinga, pegang tangan, pegang siku, pegang perut, pegang hidung, pegang mata. Nah, sudah fokus? Semoga sudah fokus ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Jadi, materi kita itu yaitu pengaruh kerjasama di berbagai bidang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik di ASEAN. Nah, perubahan dan interaksi antar ruang itu berpengaruh juga terhadap kehidupan politik yang ada di negara-negara ASEAN. Misalnya ya, kasus yang menjadi contoh yaitu misalnya pekerja migran. Nah, dalam kemajuan globalisasi itu meningkatkan jumlah pekerja migran, sehingga harus diimbangi dengan aturan, perlindungan, hak, dan kewajiban
yang mana disetujui oleh berbagai negara. Nah, gunanya untuk apa? Agar mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang adil, mendapatkan hak dan kewajiban yang adil. Nah, salah satu cara ASEAN dalam mengatasi permasalahan tersebut itu melalui dengan penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Jadi dalam suatu organisasi yaitu penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau ADWA. Nah, fokusnya untuk apa? Yaitu agar bisa mendukung para pekerja nasional migran dan pekerja rumah tangga migran. Sehingga mereka itu dapat membentuk aliansi pekerja rumah tangga di Asia di tingkat regional ASEAN. Agar apa? Agar hak asasi manusia dan perlindungan ketenaga kerjaannya bisa adil dan sesuai dengan hukum-hukum keadilan. Ada lagi yaitu dengan penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Nah, dua cara ini itu merupakan cara ASEAN untuk mengatasi permasalahan terhadap pekerja migran. Kemudian juga ada masalah dalam sengketa perbatasan wilayah. Nah, dalam sengketa perebutan wilayah itu ada suatu negara mengakui kepemilikan. Nah, negara yang mengakui kepemilikan itu dapat menimbulkan konflik antar suatu negara. Oleh karena itu, negara yang bersengketa harus berupaya menyelesaikan dengan cara diplomasi. Nah, diplomasi itu apa sih, Bu? Nah, diplomasi itu merupakan salah satu cara penyelesaian masalah melalui dengan negosiasi atau dengan dialog. Nah, dua negara yang bersengketa ini harus melakukan dialog dan negosiasi. Atau negosiasi tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu terkait sengketa perebutan wilayah. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu pernah mengalami sengketa perebutan wilayah, yaitu dengan Malaysia. Nah, negara kita ini pernah mengalami sengketa dengan Malaysia. Nah, dari sengketa ini ada beberapa pulau yang sudah diklaim Malaysia sehingga dan juga disetujui oleh Mahkamah Internasional. Nah, hal ini tuh merupakan cambuk bagi kita. Kenapa? Kenapa sampai pulau Indonesia itu sampai diklaim oleh negara lain? Bagaimana penjagaan kita terhadap inventaris negara tersebut? Nah, itu adalah salah satu pelajaran untuk kita untuk selalu bisa mengekspos tempat-tempat yang bisa kita jadikan klaim pada negara kita ini. Selanjutnya, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap kehidupan politik di ASEAN tersebut? Nah, dampak positifnya misalnya itu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, hubungan negara antar negara. Kemudian kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Misalnya Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura terkait ekspor dan impor. Itu akan lebih mudah karena mereka sudah ada kaitan dengan kerjasama ASEAN. Kemudian ada juga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang kelima ada memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang keenam, partisipasi aktif dalam pencaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Nah, dampak positif sudah Ibu paparkan.
Nah, kemudian apa sih dampak negatif dari pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik di ASEAN? Nah, para pengambil kebijakan di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi. Jadi negara-negara yang sedang berkembang itu mengambil jalan pembangunan. Guna untuk apa? Yaitu mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara tersebut. Misalnya Indonesia pada era ini para era Presiden Jokowi ini itu merupakan era pembangunan, di mana fokusnya itu terhadap pembangunan. Kemudian yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi. Jadi demokratisasi itu yaitu dambaan akan kebebasan, jadinya mau bebas. Semuanya mau bebas, globalisasi masuk dengan cepat. Siap atau tidak masuk dengan cepat. 3. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih disintegrasi bangsa itu? Jadi ada ancaman terhadap pemerintahan atau Pancasila yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya globalisasi tersebut yang sangat cepat. Kemudian yang 4, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas, atau tirani minoritas. Jadi nilai-nilai politik itu semakin berkembang pesat. Kemudian adanya konspirasi internasional yang mana konspirasi itu seperti pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang keenam itu internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Misalnya ya, kita ini bekerja sama dengan Amerika. Nah, sejatinya Indonesia dan Amerika itu dua hal yang berbeda. Dan memang Amerika itu sangat-sangat memberikan dampak negatif lebih banyak kepada Indonesia. Misalnya dari proyek-proyek asing yang ada di Indonesia, proyek-proyek Amerika yang ada di Indonesia sejatinya itu lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Kemudian yang ketujuh, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nah, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Sampai di sini penjelasan Ibu bisa dipahami? Semoga bisa ya. Ibu lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi di ASEAN. Nah, apa sih pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi di ASEAN? Apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN itu yaitu kegiatan ekonomi akan semakin luas dan akan bersaing bebas antar negara ASEAN. Jadi kegiatan ekonomi akan semakin luas, akan tetapi juga bersaing bebas antar negara ASEAN. Baik dari kegiatan produksinya, kegiatan produksi itu kegiatan yang pembuatannya, distribusi itu kegiatan mendistribusikan, menyalurkan kepada konsumen, kepada pembeli dan konsumen, dan konsumsi. Konsumsi itu adalah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin luas terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Kemudian, pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi itu misalnya ya, pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN yang dikenal dengan nama MEA, yaitu dikenal dengan nama MEA. MEA itu merupakan bentuk sebuah pasar tunggal yang mana didirikan, yang mana kesepakatan ini bertujuan agar daya saing ASEAN itu semakin meningkat. Nah,
MEA ini dibentuk berlandaskan pada 4 pilar. Apa sih pilar-pilarnya? Ya, 1, pasar dan basis produksi tunggal. Kedua, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan juga berkeadilan. Yang ketiga, kawasan yang terintegrasi dengan kelompok ekonomi. Kemudian juga kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Kemudian, apa sih dampak positif dari adanya MEA di ASEAN ini? Yaitu juga yang positif ada dalam aspek investasi. Jadi memudahkan investor untuk investasi, kemudian dalam bidang ketenagakerjaan, memudahkan dalam mencari lowongan pekerjaan karena semakin luas aspek perdagangan. Nah, juga perdagangan semakin luas. Jadi misalnya Ari itu ingin menjual burungnya ke luar negeri. Nah, karena di Indonesia itu sudah dipermudah, akhirnya mudah untuk Ari menjual ke luar negeri. Sedangkan dampak negatifnya apa? Yaitu eksploitasi. Masuknya investasi asing itu akan memberikan dampak negatif terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian dalam bidang ketenagakerjaan akan meningkatkan persaingan karena luasnya lowongan. Kemudian dari segi kompetisi, nah persaingan itu semakin ketat terhadap produk-produk dalam negeri, misalnya dari Indonesia dan produk luar negeri yaitu dari Malaysia dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kemudahan dalam menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Yang kelima, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Yang keenam, melindungi kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Jadi, mudahnya lapangan pekerjaan, luasnya lapangan pekerjaan itu harus didukung dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Untuk apa? Untuk modal tenaga kerja. Karena percuma jika kita mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak, namun sumber daya manusianya tidak mampu bekerja dalam bidang tersebut. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan Ibu? Semoga bisa ya. Ya, Ibu lanjut ya. Kemudian sekarang kita masuk dalam pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan pendidikan di ASEAN. Nah, bagaimana sih pandangan kalian tentang pendidikan di Indonesia? Nah, pendidikan di Indonesia itu sangat memprihatinkan menurut saya. Kenapa? Karena banyak lembaga-lembaga pendidikan yang masih belum bisa optimal dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan dari Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun terhambat dengan siswa-siswa, dengan lingkungan, dengan siswa, dan sebagainya. Kemudian, di ASEAN ini memiliki masalah ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN. Kenapa? Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten itu mengubah paradigma pendidikan setiap negara. Dan juga objek pembelajaran, guru yang kompeten juga akan membuat masyarakat dan guru mengakses informasi untuk meningkatkan pendidikannya. Jadi misalnya guru itu tidak kompeten ya sudah sampai di situ-situ saja, tidak mau meningkatkan kualitasnya. Contohnya ya, Indonesia itu dalam menghadapi ekonomi itu dengan cara memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi. Menghadapi pendidikan itu melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Misalnya dengan meningkatkan mutu pendidik guru dan dosen. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah itu untuk apa? Ya untuk
bisa melihat sekolah itu berkualitas apa tidak, sudah berkualitas untuk dihuni atau dipelajari untuk siswa belajar di sana. Kemudian untuk guru melakukan sertifikasi. Kenapa sih guru harus diberikan sertifikasi? Ya tujuannya apa? Agar guru itu bisa lebih meningkatkan mengajarnya, lebih meningkatkan lagi setara. Kemudian peningkatan gaji kepada guru, kesejahteraan pendidik, dan juga rekrutmen pendidikan yang profesional. Tujuannya apa? Agar jika guru itu sudah profesional, insya Allah anak didiknya juga bisa akan juga lebih profesional. Kemudian yang Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Misalnya, kehidupan sosial itu kan sangat dinamis, berubah-ubah. Nah, selain itu, kondisi dan status sosial masyarakat ASEAN itu berbeda-beda dan saling berdampingan, sehingga seringkali muncul pertentangan karena perbedaan kepentingan. Misalnya contohnya itu ya, pada tahun 2015 ada ribuan pengungsi. Warga Myanmar membanjiri negara tetangga, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan Indonesia menggunakan perahu manusia yang dikenal dengan manusia perahu. Sehingga menyebabkan ASEAN menghimbau negara anggota untuk menerima sementara dengan pertimbangan kemanusiaan karena ada pengaruh perubahan ruang tersebut dan kerjasama tersebut sehingga dengan pertimbangan kemanusiaan. Nah, migrasi ini itu mengubah dinamika jumlah kependudukan, menimbulkan interaksi sosial, simpati, dan empati antar penduduk setempat daerah pengungsian. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kemudian kita melanjutkan ke pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Masyarakat sosial budaya ASEAN itu merupakan pilar penting yang saling terkait dan melengkapi. Kenapa? Yang mana juga bersifat dinamis, artinya berubah-ubah dan secara terus-menerus. Nah, berdasarkan pendekatan yang berfokus pada masyarakat. Nah, kerjasamanya juga mencakup kerjasama yang luas dan juga multisektor, beragam sektor. Kemudian kegiatan dalam bidang budaya seperti misalnya budaya ASEAN, festival budaya ASEAN, industri musik, dan di Indonesia misalnya dangdut, perkemahan budaya serumpun ASEAN, dan juga sebagainya. Nah, apa sih dampak atau pengaruh kerjasama terhadap kehidupan budaya di negara ASEAN itu? Yaitu dampak positifnya, meningkatkan perkembangan dan pertukaran budaya dan seni antar negara. Jadi adanya kerjasama terhadap kehidupan budaya itu akan menyebabkan pertukaran budaya dan seni, memperkaya hasanah pengetahuan dan wawasan tentang budaya-budaya di negara-negara ASEAN, meningkatkan sektor pariwisata pada bidang budaya dan seni pagelaran dan menjadikan budaya seni sebagai sektor pendapatan devisa negara. Dan juga adanya kerjasama ini akan membuat antar negara saling mengenali budaya-budaya negara-negara anggota ASEAN sehingga bisa saling menghormati dan menghargai. Kemudian dampak negatifnya dari seni dan budaya dapat diklaim seperti masalah tadi antara Indonesia dan Malaysia. Ketidaksesuaian seni dan budaya menjadikan negara ASEAN menyebabkan timbul masalah karena perbedaan sudut pandang. Kemudian, apa sih tujuan masyarakat sosial budaya ASEAN? Ya, satu, bersama-sama mengatasi tantangan di bidang kependudukan, mengatasi kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, warga ASEAN itu harus menciptakan rasa kekitaan terhadap ASEAN, yang mana juga harus menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, sehingga warga ASEAN menjadi warga yang peduli dan berbagi, seperti masalah tadi manusia perahu, sehingga menjadikan warga yang peduli dan berbagi. Nah, dari hal ini masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya anggotanya, saling menghargai identitas nasional masing-masing negara, dan mewariskan kawasan ASEAN yang aman, damai, makmur kepada generasi penerus.
Kemudian dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN, yaitu dalam Festival Budaya ASEAN FBA tadi, itu diadakan pada tahun 2013, yang mana diikuti oleh 9 negara. Kemudian industri musik, misalnya di Indonesia dangdut, ciri khasnya perkemahan budaya, negara yang diperkasai oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian, upaya untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN itu apa saja? Yaitu ada 3, yaitu 1, pilar sosial budaya. Nah, fokus dari pilar sosial budaya ini untuk apa? Itu 1, untuk mengatasi tantangan kependudukan, kemiskinan, dan ketenaga kerjaan, dan juga kesejahteraan dari masyarakat negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, dalam pilar politik dan keamanan itu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan perlibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pilar ekonomi. Tujuannya apa? Dalam memperkuat daya saing kawasan. ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya ditingkatkan melalui apa? Melalui pendidikan dan juga kualitas lingkungan hidupnya apa? Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk siswa-siswa yang ada di rumah maupun ada di kelas. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, berkah, dan barokah ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami oleh panjenengan semua di rumah. Tetap semangat belajar meskipun dengan keadaan pandemi seperti saat ini, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, materiku ternyata banyak banget. Kesimpan di mana sih, Pip? Apa itu? Zoom aku pakai Zoom. Coba iki yo. Yo, wes kamu rekamin aja. Maaf yo lama, sumpah aku lama ternyata ya. Kamari-mari materi gua. Apa santuy enggak undang. Jangan-jangan nggak kerikot dari tadi aku. Wih, ngikutin dulu.